Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah saya akan menjelaskan hadis tentang metode pembelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, An Aisyah rahimahumullahu qalat kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kallaman faslan yafhamuhu kullaman sami'ahu. Dari Aisyah rahimahullah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah adalah ucapan yang sangat jelas dan dapat memahamkan orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam pembahasannya, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa di antara sifat ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas dan mudah dipahami dan yang mendengarkannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu kepada seseorang menggunakan gaya dan bahasa dengan kemampuan daya tangkap pemikiran orang yang sedang diajak bicara oleh beliau. Nah, metode pengajaran dalam mengajar para pakar pendidik itu berbeda-beda. Nah, Rasulullah itu bisa menyesuaikan. Jika beliau berbicara dengan orang yang sangat pintar, maka beliau akan mengucapkannya dengan bahasa-bahasa yang sangat intelektual gitu. Tapi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang yang masih awam dalam ilmu, maka beliau akan berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin ilmu atau ucapan yang dia sampaikan. Nah, maka dari itu, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pakar pendidik lain pun punya cara tersendiri dalam menyampaikan materi sesuatu yang akan disampaikan. Nah, lalu ada satu ilmuwan Barat yang menyatakan bahwa yaitu Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap sesuatu tersebut. Nah, dalam pembelajaran tentu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, belajar, membelajarkan, dan mengajar. Nah, lalu apa metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar? Nah, kita akan bahas. Yang pertama itu metode belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu punya cara yang tepat dan sangat efisien begitu. Nah, dan dapat berkesan dan penuh makna pada kita pendengarnya bila mendengarkan metode Rasulullah SAW yang insya Allah bila diterapkan itu akan menjadi metode yang sangat-sangat efisien. Nah, lalu metode pembelajaran Rasulullah SAW yaitu apa saja? Yang pertama, metode dengan keteladanan. Apa itu keteladanan? Yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah SAW itu sebagai penyempurna akhlak gitu. Rasulullah apabila memerintahkan sesuatu kepada jalan kebaikan, maka Rasulullah akan mencontohkannya terlebih dahulu. Nah, kita pun pasti bisa membayangkan lah kalau kita menyuruh tapi kita tidak mencontohkan. Nah, itu akan sangat, orang yang mendengarkan pun akan menentang hatinya gitu. Nah, lalu yang kedua tentang budi pekerti. Nah, ketika budi pekerti tersebut yaitu mencontohkan akhlak-akhlak baik. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarnya secara bertahap, yaitu ketika melakukan pembelajaran Rasulullah SAW suka bertahap gitu. Jadi tidak langsung dari nol langsung ke ilmu tafsirin, tapi Rasulullah SAW mengajarkan dasar-dasar terlebih dahulu, lalu step by step seperti itu. Lalu beliau itu suka mendahulukan perkara yang paling penting, kemudian tingkatan bawahnya. Beliau mengajarkan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur agar lebih mudah diterima oleh kita
dan mengakar dalam hati, baik dihafal maupun difahami, seperti itu. Nah, lalu Rasulullah SAW metodenya yang selanjutnya yaitu dialog dan tanya jawab. Karena setelah pembelajaran pasti tidak mungkin kita semua memahami materi tersebut. Syukur-syukur ada ya, tapi jika tidak ada, akan diadakan dialog tanya jawab yang itu akan sangat berguna sekali bagi pemahaman si peserta didik. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan, bahwa metode pembelajaran Rasulullah SAW terdiri dari 3, yaitu uswatun hasanah atau budi pekerti, lalu keteladanan, step by step, dan tanya jawab. Nah, mungkin segitu ya yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.